Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Thank you, Miss Nova. Amazing ya. A lot of insights. Ini kayak buku desain yang tebal dirangkum dalam beberapa menit. Luar biasa, everyone, ya, students. Hopefully you guys still awake ya. That was very interesting loh. Maksudnya benar-benar dikupas. Cukup detail. Atau bahkan sangat detail ya. Terutama yang aspek teknis tadi ya. Thank you for bringing that up ya. Itu memang biasa aspek yang suka terlupakan, terutama kalau sudah terlalu semangat mendesain ya. Terus lupa pas mau tes baru, oh kok hurufnya nggak kelihatan, garis terutama ya, setuju. Garis itu kalau di layar emang kayaknya bagusan tipis ya. Anggun sir ya pas di print kok kayak jadi celah gitu, noda. Okay, everyone, if you have comments or questions related to your project, fire away please. I think I have a question. Yeah. Okay, one from Ray. Okay, fire away, Ray. Okay, so after your years of designing for your clients, how do you first approach your clients? I mean, how do you arrange the meetings for your clients and how you arrange the schedules for your clients like that? Okay. Jadi kalau in terms of client relation, sebetulnya ada partner saya yang in charge, namanya Muli. Jadi dia yang handle semua communication untuk clients. Jadi untuk bisa supaya bisa beroperasi dengan baik, memang in a design agency kita perlu bagi tugas pastinya. Jadi yaitu supaya masing-masing sudah punya jalur proses kerjanya mulai dari mana dan kemana arahnya. Kalau in terms of clients, kebetulan memang kebanyakan dari awal saya masuk pertama, Design Lab sudah punya banyak clients yang returning clients yang memang sering kembali karena memang sudah cocok bekerja sama dengan Design Lab, sudah happy dengan results-nya. Jadi banyak clients yang sampai sekarang masih kita handle itu adalah returning clients yang sudah dari mungkin Mbak Nia dari tahun 98 itu masih sampai sekarang ke kita gitu. Kemudian karena kita jaga kualitas kerja kita, kita juga sangat beruntung mereka akhirnya promoting us kepada yaitu tadi misalnya kalau contohnya Indofood itu kan anak company-nya banyak sekali ya. Kita kerja untuk salah satu anak company-nya, kalau mereka happy, mereka akan promote kita ke anak company yang lainnya. Dan so on gitu. Jadi biasanya kalau untuk proses komunikasinya yaitu partner saya yang in charge sama clients, dia yang akan set up meeting. Kalau sekarang pasti kebanyakan meetingnya online sih. Jadi kita akan set up meeting untuk clients nge-brief, ngasih tahu nih, oke, kita ini siapa, kita mau bikin apa, purpose-nya apa, timeline-nya seperti apa, akan di-brief kepada kita. Kemudian setelah itu dari brief from the client, partner saya akan bawa ke tim untuk di-share ke tim kreatif. Jadi oke nih ada klien baru si A, si B, si C, project-nya mau bikin ini, timeline-nya segini. Is it possible with our schedule gitu. Jadi walaupun kita pasti selalu berusaha semaksimal mungkin untuk fulfill deadlines dari clients, tapi kita juga punya inilah standar waktu kerja. Karena kalau enggak, kita nggak mungkin bisa mempertahankan quality design. Jadi ya paling di situ negotiable-nya lah antara deadline dari klien yang pasti lebih pendek sama deadline dari kita yang pengennya lebih panjang. Gimana cara kita ketemu di tengah? Kita bikin, deadline-nya di tanggal sekian ya. Oke. Kemudian biasanya dari brief itu kita akan lempar ke tim kreatif. Untuk setiap project baru biasanya minimum akan dihandle oleh 2 desainer. Jadi at least ada 2 desainer yang akan mengerjakan sebuah project baru. Kenapa harus lebih dari 1 orang? Karena itu tadi, sedetail apapun kita menganalisa si project, si brief, bagaimanapun kita kan masih testing the waters nih ya, baru initial sketch design. Jadi kita harus mencoba as much possibilities yang bisa kita coba di level pertama kita membuat desain.
Kalau dari satu orang doang, pasti cenderung udah lebih limited kan. Aduh, ideasnya udah cuma bisa jadi 2 nih gitu. Kalau pakai 2 orang, pasti kita akan lebih banyak menemukan different ideas yang kemudian akan didiscuss bersama. Jadi setelah di assign, oke, project ini yang handle A dan B. Kita akan presentasi di tanggal sekian. Biasanya at least 5 hari sebelum tanggal presentasi kita akan review internal. Kita akan lihat, oke, progress desainnya udah sampai mana. Kamu mau approach ngomong visualnya kayak apa dan kenapa. Jadi di review internal itu kita akan yang lain nih, anggota tim yang lainnya akan act seperti clients-nya. Maksudnya bukan ngeresein, tapi justru buat antisipasi. Kenapa lu bikin desain ini, seperti ini? Kenapa? Kenapa kamu memilih style seperti ini? Kenapa pilih hurufnya ini? Kenapa kayak gini dan sebagainya? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan proposal desain kita ke si klien sejelas mungkin. Jadi waktu nanti kliennya nanya, kita udah ngerti sendiri secara internal. Oh, kita pun sudah solid, kita udah matang. Benar ya, kita propose-nya kayak gini ya desainnya. Kenapa? Karena kita udah tahu setiap argumen dan setiap pertimbangan yang kita pilih itu sudah kita gali gitu lah, udah kita tes secara internal sendiri. Jadi di proses review internal itulah kita melakukan itu. Lalu setelah proses review internal baru nanti kita refine lagi sampai di hari presentasi. Biasanya partner saya yang in charge untuk clients itu yang akan meeting bersama salah satu desainer yang mengerjakan proyeknya. Gitu. Jadi biasanya proses kerjanya seperti itu. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas, Ray? Oke. Jadi memang kalau sudah bekerja lumayan tanda kutip enak karena memang sudah ada orang yang istilahnya dialokasikan ya. Communicate, designer ya. Tolong jangan dibandingkan pas kalian sekolah guys, when you do college obviously you have to do everything in a way. It's a training ya. Training so later on obviously you can find something that you can specialize with ya. Jadi tolong jangan dibandingkan ya. Later when you work that's another different story. But very good point from Miss Nova. Alright. Ada yang lagi mau bertanya? Hopefully so. Okay, B. When you worked with Indofood, do you directly go to Pak Eksternnya langsung atau do you have to, like soalnya itu kan berarti kalau yang Popme and Indomie and Citalo itu kan berarti kan kayak ada division sendiri gitu kan. Do you only work with like the, I don't know if big companies have their own design section, do you work with them atau kayak go straight to the kayak marketing manager or anything like that? Oke. Ya, kalau untuk hierarki companies-nya pasti setiap company beda-beda ya. Cuman kebanyakan untuk big brand seperti itu, setiap brandnya tuh kan company besar itu kan brandnya banyak. Contohnya kayak Indofood kan ada Citato, ada Lay's, ada Kitela. Nah, setiap brand itu, each brand, Kitela, Citato, itu masing-masing punya tim. Tim inilah yang in charge untuk develop mereka yang design, mereka mau bikin Citato rasa apa nih, mereka mau bikin Kitela versi apa nih, mereka yang ngembangin konsepnya, mereka yang mikirin nanti flavoringnya apa, dan mereka yang akan kontak kita. Jadi kebanyakan kita akan communicate sama mereka, istilahnya pasti beda-beda, ada yang brand manager, ada yang kreatif apa, brandnya apa gitu. Jadi di company besar biasanya pasti akan dipecah. Karena nggak mungkin di company yang sedemikian besar dengan begitu banyak brands, begitu banyak responsibilities, itu semuanya harus satu persatu detailnya dipegang, dihandle secara langsung oleh yang di paling atas. Karena dia responsibilities-nya kan pasti besar sekali kan. Jadi biasanya untuk tahap initialnya tuh pasti dari si brand-brand manager itu masing-masing. Tapi memang nanti setelah udah level tertentu, kita kan biasanya sama si brands itu, kita mulai dari initial sketch design, terus pastikan ada proses revisi, minta option diganti dan sebagainya. Nanti waktu sampai di level yang sudah
kira-kira udah hampir oke nih, udah almost final, baru mereka bawa ke yang paling tinggi untuk di-review. Gitu. Prosesnya biasa seperti itu. Have you ever worked with the dairy section, Miss? I'm not really sure. I don't remember as far as Okay. the dairy section. Yeah. Why you Yes. ask, Dewi? My mom works there Oh, di mana? di Indolactonya sih, so like Indomilk, Indo es krim gitu. Oh iya, Indo es krim, Indomilk di sana pernah ngerjain. Cuma itu udah lama sekali, udah tahun berapa. I'm not sure if I was already in the team or not. It's like a long time ago. Iya. Es krim ya. My mom kan she kan general manager, so she showed me like every time there's like a presentation atau meeting yang berhubungan dengan desain, she would like kali sini mau lihat gak, kayak nih this is part of my work gitu, kayak nanti kamu kalau gede bisa misalkan jadi creative agency, kamu bisa kayak gini gitu. So I was like wondering if your design lab is like one of them yang pernah aku lihat gitu. Iya. Ya itu yang lama sekali. Mungkin Mbak Nia yang masih ingat tahun berapa. Indo ice cream ya, pernah ya kita bikin logonya. Iya. Bahkan kadang-kadang kayak when there's like multiple options, jadi kayak yang kayak Miss bilang tadi kan mungkin right before it's final kayak udah menjurus ke oke, ini these are the candidates yang nanti probably akan dipublish gitu. She would ask me juga kayak menurut kamu bagus yang mana gitu, terus kayak I feel so included. Nice. So baby is tester ya, from design tester. Design tester. Iya. So remember, design lab deh. Yeah, I asked my mom tadi, aku WA kan, kayak she's in the other room, tapi kayak I ask kayak, "Mah, ini Bibi lagi ada guest lecturer dari design lab, katanya beberapa kali kerja sama Indofood ya." Terus kata my mom, "Yaelah, Indofood yang mana? Kan Indofood gede banget, Be." Dan I said, Popnya kita tahu Indomie and everything. Sini kayak iya kali, but maybe not dealing with me, katanya gitu. So baby already familiar with proses ya. Yeah, I was just curious, Miss. Thank you. Yeah. So that's actually interesting insight ya. The design decision actually can be influenced by the daughter of the manager. That kind of scary in a way, but Oh yeah. Everything is in my hands now. Bahkan kadang ya, sir, before like recruiting the design agency, kan pasti kan ada kayak before like starting the initial design, kan they would choose like, okay, who will be our next like illustrator or designer. Kan kayak kasih lihat portfolionya kan. Jadi kayak beberapa nih if we work with this, kayak ini the type of work that this person does gitu kan. Itu aku yang pilih, sir. wow, wadidaw, that's scary. So the whole company is in my hands now. But I think that in a way relate to what Miss Nova mentioned before, yeah, the universal values, yeah. So if in that context, if I don't know, maybe the packaging or the illustration supposed to be for general audience, if, for example, baby approve, most likely other will approve as well. Yeah, I think that will be. I think that's hopefully that's the measurement that your mom used, yeah, in a way. Okay. Yeah. Hopefully. Okay, that's interesting insight. Okay, thank you. Anyone else? Yeah. Also, I really like your tattoo, Miss. Oh, thank you.
while waiting for the other question, I will ask the students. Yeah, Miss Nova show in the slide the term SES. Okay, students. Anyone not familiar with that term? Or anyone familiar with that term? Ada yang ingat nggak tadi on the slide? Ini mestinya dapat hadiah piring cantik nih, pasti ada yang jawab. Kopi cantik. Oke. Indomie, dapat Indomie. Oh iya. Miss Citato boleh. Alright. Yeah, anyone not familiar with that term? Because no one asked, so I assume you know. Saya. Apa Yes, saya? Ralph. Baru dengar sih sebenarnya. Baru dengar. Thank you, Ralph. And well, at least Ralph admit. Anyone else baru dengar? Raise your hand or voice. Or in the chat. Ada yang mau coba jawab? Oke, baru dengar. Kalau zaman dulu. Baru pertama kali. Nah, please ask ya, kalau ragu jangan diam aja, ntar dijelasin. Jangan, nanti nggak dijelasin malah penasaran sampai selesai loh. Okay. So, anyone else yang Mr. Andre, maybe you can, what's SES? And Mr. Andre maybe. Yes, sir. SES, Social Economical Status. Yeah. Okay. Bener nggak tuh? Dapat Indomie, Andre. Dapat Indomie. Mantap. Okay. Saya mau yang rasa ini, Miss, rasa sate udah nggak ada. Indomie plus Citato nanti, Indomie goreng. Sama bebek. Andre. Ya, Saya mau nanya dong sama Miss Tatiana. Ya. Gimana rasanya kerja sama Miss Mia? Waduh. Galak nggak sih? Justru baik banget. Yang galak ada dulu satu. Curhat colongan ini sepertinya. Jadi colongan. So yeah, if anyone know, well, Miss Nia is one of the what's the term in English ya? The Dengkot ya, design lab. What's the right term for that? Apa tuh masih? The Dengkot, Miss. Penjaganya design lab. Penjaganya. Jaga benar. In a way. Okay. Any comments, questions, students, especially related with your project ya? Sorry, Miss Nova, could you reshare the slide tadi yang the process? Okay. While maybe the students either bit too shy atau belum bangun, or at this time of the day memang antara sudah bangun terus tidur lagi. No, in fact, unfortunately ya, this hour always like that. I think the process part ya tadi yang the 3 processes ya, this one. Okay. Anyone would like to ask about these sections though? The process at least related to what you are doing right now. Or maybe you found difficulties achieving one of these. Everyone? Jadi ceritanya mereka harus riset sendiri, Miss Nova kan cari klien sendiri ya. Oh, okay. I suggested that they can start from something simple, maybe yang biasa mereka pesan di GoFood or GrabFood, itu kan, ya kan, something like that, simple as that, or shops that they might usually visit ya. Mungkin ada yang suka belanja baju, online shop kan banyak tuh, sepatu atau yang kecil-kecil ya, specific shop ya. Yeah, like last week, the guest lecturer share about her love of walkabout and berkebun ya. Jadi menemukan ada tukang pot, tukang tanaman yang ternyata bisa dipromosikan ya.
help via IG, something simple like that. Yeah. So most students already aware what they want to do, but some maybe still struggle. Jadi silakan students with this process, any questions or sharing maybe? Mau minum dulu boleh? Yes, can I ask again? Okay, Ray. Usually when you started to understanding a client, like do you do a fully research, like maybe a client wants you to do something that based on this, but in order to fulfill that, you have to do a deeper research, not just like from the background, but also the history like that? Okay. Yeah, in terms of research about the client sih ya, sudah pasti kita akan menggali sedalam mungkin yang bisa kita bisa. Tapi itu juga pasti tergantung sama keterbukaan dari si clients-nya. Are they open to share how much information about their internal company? Soalnya di beberapa kasus justru itu challenge-nya dulu salah satu project yang pernah kita handle. Jadi kita project-nya itu membuat company profile untuk sebuah company. Si company ini punya begitu banyak jargon untuk prinsip kerja yang something like 3P 1K 5M things like that. Principles kerjanya sangat kompleks dan rumit, tapi kita cuma boleh datang dan mendengarkan. Kita nggak boleh nyatet, kita nggak boleh minta file PDF-nya, sementara informasinya begitu kompleks dan sangat besar. Jadi itu cukup challenging buat kita gitu. Ini banyak sekali nih datanya sebenarnya sangat banyak, tapi kita nggak boleh bawa karena buat mereka itu confidential. Walaupun memang it's not ideal, tapi kan kita harus respect that karena itu kan privacy mereka ya. Jadi sebenarnya itu kalau soal research tentang company-nya ya, zaman sekarang apalagi dengan internet sih seharusnya lebih mudah. Kita Google, kita cari kalau misalnya apalagi kalau clients-nya yang udah beberapa kali collaborate sama kita kan kita udah lebih nyaman nih, kita bisa ngobrol sebenarnya di company lu tuh gini kenapa sih gitu, kalau ini kenapa sih aim-nya produknya begini itu dengan discussion seperti itu juga akan membantu mengerti. Tapi kembali lagi yaitu kita mesti akalin aja si kliennya mau open information sebesar apa, karena ada beberapa yang mungkin akan sensitif buat mereka gitu. Is it clear? What does 3P 1K means? No, it's just an example. I'm sorry. Itu kadang tuh mereka suka punya itu misalnya pergi pagi pulang malam, panik di jalan atau misalnya kerja keras, kerjanya nggak pakai tidur, apalah that kind of jargons yang disingkat-singkat gitu loh, kayak kayak semacam PPKM atau PSBB kayak gitu. Mereka tuh banyak companies yang senang sekali menciptakan istilah-istilah seperti itu. Gitu. I think that's one of their biasanya ini ya, penyemangat ya, like vision and mission. Untuk motivating timnya. Not always, but yeah. I think that's you raise a really good point, Mustafa. Jadi memang students ya, not always you will get the information that you need. Ya, betul. Tadi kasus bahwa dapat klien yang mungkin informasinya di depan mata bahkan ya, tapi you cannot just easily use them. Ada yang seakan-akan ya ini agak lucu, mungkin dapat kasus klien yang informasinya cukup banyak tapi tidak mau dibagi ya Miss ya. Iya, nggak boleh. Itu yang memang aneh tapi nyata, tapi terjadi, ada, betul ya. I think some student already share some report ya. Sir, ini informasinya kurang, sir, ini really hard to gain information, but when you work, I think that still happen ya, Mustafa ya. It's not always easy ya. Yeah. Challenging ya, one of the challenge. Yeah. You work with that limitations ya.
semoga jelas ya Ray. Ladies yang students, ini banyak sekali. The usually critical one. So pokoknya today atau belum bangun. Ini lagi ngerjain PR kelas lain jangan-jangan. From Tuesday group especially, yuk. Ini bagus loh. This actually really a lot of lectures ya inside today. Kan kelas terutama yang sesi Tuesday usually you got guest lecture ya. So today, thank you loh Miss Nova nih. Sama-sama. A lot of things that they missed. So Tuesday group please ask question. Monday group juga boleh, obviously. Nana, any question? Nana, Ara? Mungkin ada yang mau share ide Gojeknya? Hello. Oh, halo. I think I'm also curious with how you deal with ngedecide target audience-nya itu kayak apa. I think you also mentioned about domestic and international from the target audience. Maksudnya apa ya, Miss? Domestic and international. Oke. Kalau tadi saya mention domestic international, sebenarnya itu di kasus ini aja, yang case study, salah satu klien kita yang SME itu kebetulan target audience-nya bisa diarahkan tidak hanya untuk domestik tapi bisa untuk internasional gitu. Itu bukan salah satu faktor yang secara garis besar secara umum kita harus masukkan ketika mempelajari target audience gitu. Kalau untuk pertanyaan bagaimana kita determine target audience, sebenarnya biasanya dari kliennya sendiri, karena kan mereka yang create the product gitu kan, mereka yang create either product atau service, mereka yang sudah merencanakan sendiri what can I offer and what kind of people might need what I offer gitu kan. Jadi mereka sudah decide sendiri biasanya, yaitu tadi range umurnya berapa, gendernya apakah neutral atau ada tendensi lebih ke male atau female, SES-nya, socio-economic statusnya bagaimana gitu. Nah, dari data-data si klien itu, baru biasanya kita yang menggali lebih dalam. Jadi misalnya, kebetulan belakangan kita lagi banyak, kalau untuk packaging makanan tuh untuk usia muda Gen Z. Jadi apa yang kita lakukan, dari klien kan sudah di provide the information, oke, ini untuk range umur Gen Z. PR kita adalah untuk mempelajari Gen Z itu kayak apa sih gitu. Jadi yang disebut Gen Z range umurnya berapa, terus mereka psychologically apa bedanya sama millennial, sama zennial, sama Gen X gitu. Dari psychological behavior-nya, lifestyle-nya seperti apa sih, mereka senangnya kayak apa, terus biasanya selain dari umur, dari generasi Gen Z kan dari kliennya juga itu SES-nya. Kalau Gen Z di kelas A dan B seperti apa sih lifestyle-nya, Gen Z di kelas C seperti apa sih gitu. Nah, dari behavior-nya mereka, dari lifestyle-nya mereka, baru kita yaitu dengan kita menggali behavior-nya itu kan kita bisa kebayang kalau karakter orang yang seperti ini cenderung biasanya kalau beli barang tuh apa dulu sih yang dilihat. Misalnya konteksnya jual chips gitu ya, jual potato chips gitu. Kalau untuk karakteristik target audience yang kayak gini, Gen Z yang tinggal di kota besar misalnya, Gen Z yang lifestyle-nya demikian, mereka taste visualnya kayak apa sih, sukanya warna-warna kayak apa, mereka lebih seneng lihat desain yang lebih minimalis atau yang lebih rame gitu misalnya. Jadi itu PR dari kita yang mempelajari. Jadi yang determine target audience-nya adalah biasanya si klien, baru kita yang mempelajari si target audience ini seperti apa behavior-nya gitu. Tadi you also mention about kalau there are some clients yang biasanya bilang kalau target market-nya sebisa mungkin semuanya bisa bisa get that product.
Ya itu. Ya sebenarnya kan semua bisnis mau jual produk apapun kalau ditanya pengennya siapa yang beli, ya semuanya gitu kan. Pengennya semua orang mau beli gitu. Tapi ya secara ideal sebenarnya ya tidak bisa begitu juga karena kan ya contohnya kayak itulah. Kenapa sih potato chips ada banyak macam banget, Citato aja ada macam-macam. Ada yang lace, yang lurus, yang wavy, Citato, ada yang ina-inu. Kenapa sih? Karena yaitu mereka kan cater tuh kebutuhan berbeda-beda dari target audience gitu kan. Kayak contoh yang paling gampang deh yang bisa aku share sekarang antara Citato sama Lace. Kenapa Lace tipis-tipis dan lurus polos? Kenapa Citato dibikinnya wavy dan lebih tebal? Tuh. Karakternya itu kalau kita lihat desain Lace kan dia lebih mature ya. Desainnya kan polos-polos. Kalau masih ingat, mungkin nanti kalau lupa bisa Google packagingnya Lace. Walaupun memang kalau brandnya Lace sendiri sebenarnya desainnya tuh lebih regional gitu dari Asia Tenggara kayak gini apa-apa. Cuman brand Lace itu sendiri kenapa sih produknya kayak gitu? Karena mereka memang targetnya walaupun both male and female, tapi cenderung sebenarnya lebih ke female. Kenapa dibikinnya tipis light? Karena pengen ngejarnya itu cewek-cewek yang masih pengen ngemil tapi nggak mau, tapi takut gendut, nggak mau takut yang terlalu heavy gitu kan. Kalau chipsnya terlalu thick, terlalu yang macam tebal banget kan rasanya lebih berdosa. Mungkin kalau chipsnya tipis dosanya lebih tipis gitu. Jadi itu diarahinnya ke situ. Kalau Citato kenapa wavy? Gitu. Kenapa lebih tebal? Karena memang dia target audience tuh lebih ke usianya yang lebih muda. Anak-anak SMP, SMA yang masih ya kalau makanan ya sekenyang mungkin, ngapain cari yang tipis-tipis, rugi dong gue gitu kan. Jadi makanya ditawarinnya yang lebih tebal. Terus karena bentuknya yang wavy, si seasoningnya tuh si bubuk flavornya otomatis dia lebih banyak nempel karena nyangkut kan di antara waves-nya. Otomatis flavornya lebih tajam. Nah, anak-anak target audience itu memang mencarinya rasanya lebih itu yang lebih tajam. Kalau rasa daging tuh yang tebal banget, yang thick gitu. Sementara kalau karakternya Lace kan ya itu tadi pengennya yang lebih light, lebih elegan gitu. Jadi that's why kadang diperlukan pembedaan seperti itu. Tapi itu kan konteksnya yaitu untuk company besar yang bisa melakukan hal demikian. Kalau waktu kita dealing sama SMI ya mungkin kita belum bisa punya option itu. Jadi makanya approach-nya pasti nggak bisa terlalu yang niche-niche gimana gitu loh. Walaupun kadang sebenarnya ya itu tadi mungkin kan assumption-nya karena kalau kerja buat SMI kan budgetnya lebih kecil, berarti lebih limited, berarti lebih desainnya lebih nggak bisa macem-macem dong. Belum tentu juga. Kadang malah kita lebih punya banyak creative freedom. Karena kalau SMI kan apalagi yang startup yang baru mulai gitu ya. Walaupun mungkin mereka kebayang saya mau jual produk saya ke sekian ke target market tertentu. Tapi kan target marketnya itu masih vision, belum punya kan. Masih kebayang gitu. Itu masih visi. Jadi dia masih lebih berani eksperimen. Sementara kalau klien besar sudah punya kan brand-brand yang sudah stable itu kan udah punya market pelanggan. Mereka tuh takut sekali kehilangan. Kayak mau ganti desain packaging, mau redesign itu tuh tricky banget. Gimana caranya supaya audiensnya bisa merasakan nih perbedaannya cukup signifikan. Kalau terlalu tipis kan ngapain sih ganti desain, beda banget, gue nggak bisa ngebedain gitu kan. Berarti kita harus bisa come up perbedaan yang cukup signifikan, tapi orang masih tetap relate sama produknya. Itu takut sekali kalau sampai pelanggan yang sudah setia sampai ngerasa kok jadi beda, ini palsu ya gitu. Itu lebih tricky kadang. Tapi ya nggak bisa kita absolut ini pasti begini-begini ya, pasti kembali tergantung each client. Cuman ya itu kadang justru dengan SMI kita punya creative freedom yang lebih besar karena itu mereka kayak ya kasarnya nothing tulus kan, mereka belum punya pelanggan jadi mereka lebih bisa berani nih cobain desain yang lebih aneh-aneh gitu. Oke. Tapi gue ngerti sih. Gimana ya? Aku sebenarnya mau ngelanjutin juga dari from your statement, Miss. How do you handle with clients yang masih berani untuk nge-explore target marketnya ya? Nanti
nanti harus pindah-pindah target marketnya. Dia tujuan targetnya bakal pindah-pindah kalau misalnya deal with clients yang masih berani explore the target market. Maksudnya kliennya tiba-tiba mengganti target marketnya di tengah project gitu? Karena mereka masih berani explore the target market. Ya itu sebenarnya sih ya secara idealnya kita harus sudah set up semuanya di awal. Jadi kan maksudnya walaupun deliverable yang kita berikan sebagai graphic designer kan visual gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita bukan cuma asal bikin visual, itu kan ada thinking proses kan yang panjang. Makanya tadi kita punya metode kerja yang ada 3 elemen itu. Nah, salah satu yang harus di depan kita udah tahu itu kan target market. Ya secara idealnya kita harus make sure dulu dari awal. Makanya biasanya tuh awal proses brief sama klien tuh kalau yaitu kita pasti akan tanya sebanyak mungkin. Kita kalau misalnya ada yang belum jelas atau misalnya mereka belum yakin nih konteksnya, tapi kita belum yakin nih kita mau jualnya ke target market seperti apa. Sebisa mungkin kita pasti akan suggest kalian harus determine dulu karena itu bukan hal yang negotiable. Karena itu akan sangat mempengaruhi desain seperti apa yang harus kita buat gitu. Karena kan kalau misalnya jualnya awal buat anak muda Gen Z itu tiba-tiba ganti buat nenek-nenek. Loh, visual buat Gen Z mana disukain sama nenek-nenek belum tentu gitu kan. Maksudnya itu harus determine dari awal. Ideally seperti itu gitu. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Lots of insight again. Good question from Ara ya. Scoping ya, Miss Nova berarti ya, emang mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun universal, there has to be the limit juga ya. Iya. Aku mau komen. Silakan, monggo Miss Nia. Tadi pertanyaan Ara mungkin is more like, do you guys, students usually change the Ya itu dapat banget itu. Yeah. When it comes to clients, probably mereka udah tahu sih target audience-nya kayak gimana. Mungkin juga menambahkan the way agency atau Nova interview the clients misalnya ya, atau got the brief from the client, itu juga mungkin beda ya metodenya ya. Kalau di company kan biasanya mereka udah punya template ya, Nov ya. Iya, Mbak. Mau kayak gimana. Nah, kalau misalnya di SMI kayaknya kitanya harus lebih aktif karena mereka biasanya belum terlalu familiar with the situation gitu. Jadi mungkin kita sebagai desainer juga harus aktif nanya apa-apa aja yang harus perlu klien juga pikirkan sampai akhirnya message itu nyampe ke kita gitu ya kan. Mungkin ada perbedaan di situ kali. Alright, thank you Miss Nia. Good point ya. So ujung-ujungnya memang yang punya resource yang sudah established usually have probably most likely already have system template ya for their whatever that they want to do. With SME malah ada sedikit kebebasan ya, creative freedom in a way, but maybe it comes on the price of restriction on other aspect ya, maybe technical limitation or resource ini. Kalau saya nyangkut malah tadi ya, jadinya kalau makan Indomie goreng cocok sama Lays atau Citato jadinya nih. Kalau nyangkut di situ nih. Ya. Itu, but that's interesting insight ya, maksudnya kan kalau di Indonesia memang banyak istilahnya Pak, kalau mendang-mending ya. Daripada itu mendingan ini kan kenyang, rasanya ini. But then that's actually quite new for me ya. So I just realized betul juga Lays slightly thinner, lebih mature ya buat orang tanda kutip yang lebih dewasa, lebih ringkes dimakan ya. Itu lebih cocok temennya Indomie goreng kali. Buat yang sudah cukup umur ya. Yang masih muda-muda sama Citato aja lebih nendang. Okay. Alright. Hopefully students can get insights from that.
Please, more question yuk. Masih ada sedikit waktu before 3 is. Hello. Okay, Dinda. I have a question for you, Miss. Yeah. Jadi, I was wondering if you have like tips on how to be more organized with your work, especially if you're handling like multiple designs, multiple clients at the same time. You know, how do you handle that hectic schedule so that you don't feel overwhelmed and like the workflow tuh lebih rapi kayak gitu? Oke, ya. Sebenarnya jawabannya sangat standar. Selalu bikin schedule. Cuman kadang sesimpel ini sih. Kadang kan the idea of bikin schedule kita mungkin suka ngegampangin. Ya udahlah, I can keep it in my head. Aku udah ingat kok. Ya udah keep it in di abstrak aja. Tapi kalau cuma di kepala itu jadi menuhin kepala banget karena somehow jadi kayak harus disimpan di dalam kepala. Sementara dengan sesimpel kita put it in writing in an agenda, itu seolah-olah kita mindahin pening-pening di dalam kepala itu ke dalam buku. Terus waktu tertulis kan lebih kelihatan kan di visual, apalagi kita graphic designer orang visual gitu kan, kebayang kan. Oke, week ini tanggal segini-segini, oh deadline-nya di sini. Week selanjutnya deadline-nya di sini. Dengan kita bisa ngelihat secara visual nih deadline-nya ini sebenarnya itu sangat mengurangi pressure sekali sih. Sebenarnya nggak se-heavy itu kok, kita bisa arrange kok. Gitu. Pokoknya ya itu aja, apalagi sekarang kan dengan kalau yang kerja work from home, yang kuliah juga dari rumah, mungkin kan kadang suka carried away, aduh masih belum mood kerja nih, atau masih bingung, nanti aja, ditunda-tunda. Itu sih challenge yang paling besar, challenge-nya kita harus disiplin, kita set up yaitu mungkin bisa dicobanya, anggapnya kayak kamu punya jam kerja. Walaupun kamu di rumah, tapi kamu punya jam kerja. Jadi di set up, misalnya nggak usah pagi-pagi banget deh, jam 9 atau 10 sampai jam 12. Kamu harus duduk di meja kerja, jangan kemana-mana. Pakailah baju yang kayak kamu mau ke kantor, supaya moodnya kebawa. Kamu nih lagi konteksnya serius kerja loh gitu. Jadi sambil bikin schedule di depan gitu. Itu akan membantu sekali untuk keep up sama apa yang ada di dalam plate untuk hari. And have you ever dealt with like a moment where kayak aduh benar-benar nggak tahu nih mau bikin apa buat klien, kayak sama mau mereka banyak banget jadi bingung, it's either that atau kayak kliennya saking ngasih the idea-nya kayak so broad that like you get confused on what to actually do gitu. Iya, itu How do you normally deal with that? Karena kayak kalau misalkan gak ada inspirasi gitu, jadi kayak kan bingung gitu mau startnya dari mana. Iya, itu. Itu it's okay. Pertama kalau lagi kayak gitu jangan terlalu stres kesannya, oh no, I'm screwing up my work or anything. Man, it's okay. You calm down, terus solusinya ya sebenarnya sangat personal masing-masing. Kamu biasanya ngapain sih? Kalau saya, karena saya sangat suka musik, jadi kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain ya udah pokoknya setel musik, nggak mau mikir apa-apa, setel musik dulu sambil ngapain, sambil menggambar, sambil baca atau apa. Buat ini aja karena kan waktu kita itu tadi makanya kita bikin metode kerjanya disimplify, seolah-olah kan istilahnya kita sok bikin simple 3, padahal kan nggak simple banget. Tapi itu dengan kita mensimplify, kita put in writing gitu, itu tuh membantu sekali supaya kita nggak overwhelm. Karena kadang kalau di kepala doang, aduh ini projectnya gini nih, briefnya begini, banyak banget ini yang dipikirin, ada targetnya, ada audiensnya, ada ininya, kayaknya banyak banget kan di kepala. Gue harus mikirin ideasnya, coba ditulis deh. Coba bikin itu punya satu buku buat sketches, buat nulis ide. Kalaupun misalnya idenya belum pasti, ini kayaknya masih mentah banget, it's okay, ditulis aja. Jadi itu akan membantu seolah-olah gitu, semua yang what's in your head dituangin aja ke buku supaya headnya nggak heavy sebelumnya. Mungkin agak aneh, tapi buat saya cukup berhasil. It makes sense, Miss. Yeah. I think that's it from me, sih. Miss, I also really like your tattoo. I also want a full sleeve one day. It's very cool.
do it. With my parents' permission. Thank you. Thank you. All right, thank you, Dinda. That's slightly, I think, represent most of the students here as well. Yeah, how to juggle with their multiple projects, clients or projects, class project. Yeah, similar things. But I think with Miss Nova just say about how to bring your mood, yeah, with what you will do, especially during Zoom session, dress up. So I just want to highlight that, yeah, especially with students. Make sure do your best. I know sometimes in the morning, yeah. Sometimes Miss Nova they dress up like they want to sleep, ya, no, they want to go to class. Jadi kalau pagi itu ya moodnya masih ini, pegang guling, pegang bantal, hang on, yeah, something like that, ya. But yeah, but I think, but in a way, if for me, I think for some, if that actually helps with their creative flow, I don't mind sih. Memang lucu-lucu sih zaman online nih. Everyone got their own way to do that, ya. But that's a good point. Put it in writing, put it in drawing. Tolong, maybe with this younger generation, memang agak ini ya, writing it down, it takes some extra practice, ya, extra effort for younger generation. Ya, sayangnya lebih gampang buka ponsel, ya. Ya. Lebih gampang buka ponsel. But I think some of the students here actually more ini kok lumayan rajin menulis. Dinda termasuk rajin coret-coret kan? I think Dinda. Yeah, I always keep a journal with me. Yes. Very good. Tapi aku gampang overwhelmed gitu orangnya. That's why I asked. Good. Yeah. Gak apa-apa kok. It's okay. It's natural. Biasanya justru kalau orang kreatif makin banyak gampang mumet karena kebanyakan mikir kan. Yeah. It's like so much options and I don't know what to do. Yeah. It's okay. Channel it out sih, ya. Post it, notes, ya. Yes. It's a good practice, or anything that works, ya. Anything that works for you. Alright. We still have time for one or two more questions. Yuk, ini seriously, if you don't ask question, kalian rugi loh, seriously, student. Yeah. Kalau aku nanya yang not relevant to the project, boleh nggak, sir? Boleh, but hang on. Let's give chance to those that maybe want to ask first. Okay. Okay, maybe after this. Silakan yang lain yuk. Yang cowok-cowok, not many cowok sih. Ray tadi udah ya, Ray. Sudah, but the rest, Maxel maybe, Irsan, Ben. Boleh deh, sir, mau nanya. Okay, Max. Hi Miss. Halo. Mau nanya, Miss pernah ada klien yang misalnya minta redesign logo, tapi mereka sebenarnya masalahnya bukan di logonya itu sendiri. Nah, terus cara Miss nge-convince mereka kalau masalahnya itu bukan di logo itu sendiri gimana? Kasus seperti itu lumayan beberapa kali terjadi sih. Walaupun mungkin nggak secara spesifik sama konteksnya logonya yang nggak perlu dirubah gitu. Kadang justru malah sebaliknya, mereka minta ganti packaging tapi sebenarnya logonya yang harus diganti gitu kan misalnya kan. Nah itu kembali lagi waktu kliennya datang ke kita kan mereka punya brief tertentu karena mereka punya analisa mereka tersendiri kan yang mereka determine pada akhirnya sebagai masalah visual yang perlu kita selesaikan gitu kan. Tapi kan ya itu tadi maksudnya kita kan pekerjaan kita sebagai graphic designer kan nggak cuman bikin visual, sebenarnya graphic designer itu bukan visual creator doang tapi thinker juga, thinking process itu yang kadang sering ke-skip gitu. Jadi mungkin pada akhirnya tergantung kliennya juga, ini kliennya cukup open atau enggak untuk kamu kasih suggestion gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada kesempatannya, mungkin salah satu cara yang mudah adalah kamu bikinin presentation untuk menjelaskan argumen kamu.
Kenapa? Kayak tadi konteksnya misalnya logonya sebenarnya masalahnya bukan di logo, masalahnya di mana? Nah, ini juga salah satu yang kita alamin sendiri gitu. Dulu kalau kita present design kan kita kasih print out, misalnya kita bikin logo, kita kasih print out logonya gitu kan, dan nanti konsepnya akan kita jelaskan secara verbal, argumen kita kenapa kita buat seperti ini gitu. Nah, kadang kalau kita ngomongnya sama sesama graphic designer, mungkin mereka akan lebih gampang menyerap penjelasan kita. Sementara kalau mereka kan orang awam, clients itu, mereka tidak common itu sama pemikiran desain, kenapa ke situ dan sebagainya. Mereka butuh additional aids gitu loh untuk supaya bisa menangkap dan mengerti argumen kamu. Salah satu caranya ya dari presentasi. Mungkin kesannya nyusahin banget deh ini ribet, tapi kadang itu membantu sekali dan justru seringkali itu sangat membantu. Sesimpel itu tadi, kayak untuk menjelaskan misalnya kamu bikin logo desain untuk klien ini. Kenapa kamu bikin desainnya jadinya kayak gini, kan sebenarnya panjang kan prosesnya kan. Dengan dipresentasi, dengan ada presentasi yang bisa dilihat oleh mata mereka, kita bisa ngasih lihat tuh si proses yang panjang itu dari awalnya, dari background-nya, brief pertama, terus dari step brief itu kamu kenapa berpikirnya jadi begini, kenapa, dan seterusnya sampai ketemu si visual, itu lebih kelihatan sama mereka. Sama kayak gini juga mungkin kalau kamu mau coba yaitu kamu bikinin presentation. Kenapa masalahnya bukan di logo, oke. Masalahnya di mana? Kenapa kamu sampai bisa menentukan bahwa masalahnya bukan itu tapi di tempat lain. Jadi bantuin supaya sebenarnya kayak ngebantuin mereka ngerti aja sih. Sesimpel itu aja. Gitu. Is it clear? Oke, Miss. Iya, thank you, Miss. Sama-sama. Miss, I mau nanya sih, Miss. Ya. Oke, Ben. How do you deal with difficult clients gitu, Miss? Kayak clients yang suka kayak like they disagree what you do or they ask you to do itu, kayak clients yang difficult, Miss. Ya, itu banyak. Kalau baru difficult aja tuh masih oke. Saya pernah ketemu klien yang sampai maki-maki loh, sampai banting mock up dan maki-maki kami seperti anak kecil. Itu pernah ketemu yang kayak gitu. Ya memang tidak ideal. Kalau dalam konteksnya masih difficult, mungkin ya pertama yaitu tadi kita analisa sendiri mereka difficultnya di hal apa sih? Apakah mereka difficultnya misalnya yaitu biasanya klien kan seringnya mereka tahu yang mereka nggak mau, tapi mereka sebenarnya nggak tahu yang mereka mau apa. Jadi cuman kalau dikasih option nggak suka, kenapa nggak tahu, nggak suka aja. Terus maunya kayak apa nggak tahu gitu kan. Yaitu karena mungkin bukannya mereka sengaja ignoran, tapi memang awareness visual mereka segitu minimnya gitu. Sementara kalau untuk kita yang udah terbiasa belajar visual, komunikasi visual, kadang kita juga kalau lagi nggak aware, kita kesel nih, masa nggak ngerti-ngerti sih? Maksudnya tuh begini loh gitu. Kenapa sih? Kalaupun misalnya nggak suka, apa? Nggak sukanya kenapa? Jadi salah satu yang bisa dicoba yaitu kalau misalnya kendalanya yaitu tadi minta revisi terus tapi nggak jelas maunya apa. Mungkin biasanya kita bisa cobanya itu sebelum kita bikinin visual baru, kita coba arahan dulu deh. Sesimpel cari reference. Misalnya, untuk bukunya ini, referensinya mau stylenya kayak apa? Apa mau coffee table banget, yang butik cantik-cantik, atau pengen bukunya yang lebih corporate gitu. Kita kumpulin aja reference dari online, kita bikin kayak simple presentation, misalnya slide 1 contoh-contoh arahan yang A, slide 2 contoh-contoh arahan yang B. Jadi kebayang gitu mood-nya dulu, mood board. Kita bikin kayak mood board, maunya kemana sih gitu. Nanti kalau udah jelas arahannya, baru kita buatin visual yang baru gitu misalnya. Kalau misalnya kendalanya adalah mereka tidak responsif, yaitu kita yang harus bawel gitu. Kayak kadang kan kita udah bikin deadline, mereka punya timeline, ini harus selesai tanggal sekian. Bisa ya kalian selesain? Ya bisa, tapi kan di tengah-tengah tergantung feedback mereka juga kan. Apakah project ini bisa selesai tepat waktu gitu. Kalau kita kasih feedback tapi mereka nggak respon, terus tiba-tiba besoknya udah harus cetak kan, ya nggak akan achievable juga deadline-nya gitu kan. Jadi ya itu tricky-nya di situ sih. Kita harus
lebih berani lah untuk speak up, tapi tetap dengan cara yang sopan. Jadi kita harus berani speak up, kita berusaha menjelaskan argumen kita sejelas mungkin. Mungkin salah satu contohnya ya tadi, apakah dengan membuat presentasi lagi, ngasih arahan, dan sebagainya. Tapi ya, in the end ya kita ngerti, kita harus respect bahwa ini project mereka, jadi ya pada akhirnya bolanya ada di mereka gitu, kita harus kembalikan ke mereka lagi. Gitu. Thank you, Miss. Miss, your tattoo very keren, Miss. Thank you. I pengen juga, tapi... Yang pada mau bikin tattoo, simpan dulu ya. Oh iya. Alright, thank you Max and Ben ya. I think based from those questions tadi, analyzing problems very important skill ya, Ms. Nova ya, and identifying what the clients need ya. I think hopefully the students can do that ya, because some initially with this project assume that they have to do everything, and I said make sure you identify the actual needs ya. Tapi lucu sih tadi yang soal ketemu klien yang nggak tahu mereka maunya apa, and sometimes behave like children ya kalau nggak dapet ya. Kadang cuma miscommunication aja juga sih Mas. Kayak dulu ada kita bikin dan visual, ada gambarnya, terus dia bilangnya ini kok kotor sih, kotor apanya, kita sampai bingung, iya ini gelap kotor. Sebenarnya maksudnya bukan kotor, tapi kegelapan. Kadang cuma hal sesepele itu. Miskomunikasi ya. Sebutnya apa, istilahnya kita apa gitu, itulah kadang tantangannya. And yeah, make sure the students or as a designer we can identify, jangan awalnya mereka minta ini ternyata butuhnya yang lain ya. I think that's one of the process ya, part of the process as well ya. Yang they need to be aware of, dan tidak perlu takut sih, memang begitu sih prosesnya. Emang begitu kok. Alright, okay, I think Bebe, you have questions tadi? Yes. Alright, fire away. It's not about tattoo, right? Tapi ini unrelated to the project, sir. Yeah. Yeah, it's about the tattoo. I want to ask how. So kan personally, I really would want tato yang banyak gitu kan, Miss. And my dad allows, because my dad juga tatoan. But recently we had a conversation about how I should get one in a place yang nggak kelihatan gitu, Miss. And I was going to ask about your opinions on, karena Miss kan yang kayak memang udah in real life nih emang kerja in a professional world where you work in the creative industry gitu loh. Kayak apakah masih stigma terhadap orang-orang bertato tuh masih separah itu gitu loh, Miss. And, I think kayak personally ya pasti the world is changing kan, especially in the dunia desain dan media dan and in the entertainment industry, pokoknya di area kreatif itu, isn't it supposed to be a bit more kayak open towards having people yang punya tattoos gitu loh. Yeah. Maybe you can share your experience atau your opinions, Miss. Iya. Kalau in konteks specifically tattoo sih, untungnya selama ini I've never experienced any trouble at all, meeting clients who dislike my tattoo or criticized me for not looking proper or anything. Kita sangat beruntung sih, maksudnya karena bidang kita kan bidang kreatif, dan ini sangat cenderung orang-orang yang di dalamnya juga lebih open minded, dan klien-klien juga, apalagi kalau klien-klien yang udah sering bekerja sama dengan graphic design agency, itu mereka lebih open sekali sebenarnya sama expressions yang seperti itu. Malah dulu tuh ada salah satu klien kita juga, kita tuh dulu setiap Halloween kita pasti dress up kan di kantor. Dress up-nya dandan. Kalau mau jadi setan beneran berdarah-darah semualah kita gitu
kan. Waktu itu kita sambil kebetulan lagi ada photoshoot untuk si packaging ini, si kliennya datanglah semuanya isinya setan keluar macem-macem aneh-aneh itu kan di kantor. Tapi mereka happy gitu. Karena mereka udah terbiasa. Pertama, mereka udah sering oke lah kerja sama dunia kreatif seperti apa, orang-orangnya seperti apa gitu. Jadi mereka nggak kaget lagi. Nggak usah tato dan muka yang Halloween make up dress up aja mereka tuh malah excited. Wah seneng ya, justru mereka melihat memang beneran ini anak-anak kreatif gitu. Karena in the end apalagi dalam konteksnya ya kembali lagi sebagai graphic designer, mau dandanannya sehoror apapun, mau sekeren apapun, klien pasti akan tahu kok selama kualitas kerja kita baik gitu kan, maksudnya hasil kerja kita baik, attitude kita juga tetap sopan gitu kan, bukan berarti karena kita bertato dan kita boleh so asik terus bisa kurang ajar kan, enggak. Kita kan juga kita bisa menempatkan diri selama kita secara behavior kita bisa polite dan yang pasti kualitas kerjanya kita jaga, so far nggak pernah ada masalah kok. It's fine. Okay. How do I tell this to my dad? What? No, it's okay. I think that's very valid. Yeah. It's hard to see because of the online session, but I think that the expression itu okay kok. Students seriously. At least I'm fine with that. I think Miss Nia also fine with that. Ya, Mr. Andre apalagi. Ya. It's normal kok. Normal, very normal. But maybe, agree with there's always that especially with where we live mungkin memang there are cases where that is not yet received well Tapi aman ya, Miss Nova selama ini. Yeah, Alicia, it will depends on the clients. Yeah, it will be great if we meet someone who's really okay with that, and a lot of clients are okay with that because I'm having a tattoo as well kan. Tapi there was one time I do a pitching with a bank in Jakarta gitu, one of the biggest bank brand gitu ya. Itu bahkan sebelum meeting I have to cover everything. Jadi the client don't want to see the tattoo. Yang bilangin ke saya tuh malah staffnya kayak masa kalau bisa jangan tatoan deh mas, tatonya ditutupin aja. Jadi I would say it will depends on the client juga. Tadi kalau Miss Nova mungkin sampai saat ini masih cukup beruntung karena bertemu dengan yang tingkat toleransinya baik gitu. Ya. Tapi nggak bisa dipungkiri pasti ada juga yang masih seperti itu. Gitu. Yeah, jadi ya gitu. Yeah, I just thought this would be a great opportunity karena kan kayak kayak kapan lagi bertemu dengan people yang memang have this style of expression, kayak expressing themselves through tattoos dan memang udah bekerja di bidang yang mungkin maybe I would pursue in the future as well gitu loh. So like tadi kepikiran you should. You already choosing design since you were little you should pursue this career obviously. Apalagi kan kayak it could be kalau misalkan tatunya kita sendiri yang buat kan itu kayak jadi portfolio gitu kan. Gitu ya, very meaningful and stuff ya. Jadi portfolio ya. Yeah, this is also my work gitu, portfolio. Keren juga ya. Jadi oke Pak, kita mulai portfolio saya. Ini creative brief saya. That will be interesting ya. Why not? Iya, kalau Alicia ketemunya sama saya sama Miss Nova sih santai banget. Mau ada jidat juga kita santai-santai aja. Iya. Sama saya sama Miss Nia juga santai kok. Ya. Oke tuh. Jadi tergantung banget sih individualnya. There was an alumni. Aku gede kerjanya sama Miss dengan orang-orang di sini saja sudah. Don't worry Dede, banyak kok yang ini. Thank you. Sorry, Miss Nova want to add? Sorry.
Enggak, udah cukup. Kecuali ada lagi yang belum jelas. Okay, well, almost running out of time. Ada yang mau ini lagi? I can, if they want to ask you, where to ask, Miss Nova? Oh ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ke email saya di nova@designlab.co.id. Mungkin saya di chat ya. Okay. Saya share di chat ya. Alright. Oh, and the slide, is it shareable to them? Untuk slide-nya bisa nanti ini aja. Kalau yang memang mau nanti saya saya kirim share ke Mas Emmanuel atau bagaimana? Boleh. Ya, nanti saya email aja ya, Mas ya. Okay. Yeah. So much insights in there, yeah. I think just highlight, although with students they might expect a lot of images, but I think that one a lot of details ya. Susah emang kalau generasi sekarang tuh maunya biasanya gambar ini, tapi padahal a lot of things that you can get from reading ya. Properly. Yeah. Okay. I think no more question off topic. Satu pertanyaan boleh? Off topic, on topic? Nafisa, no question? Senyum-senyum aja. Nafisa group, Stacy, Stefania, from that group, Monday group, Tuesday group, ladies, Glory, Monday group ya. Tuesday group, Audrey, Athena Monday, sorry. See, so many of them, I keep forgetting which one is which. All right, if no more questions for now, please email Miss Nova if you have questions, especially the technical aspect, yeah. Actually, a lot of potential questions in the technical aspect, but I think if I ask, that will be another half an hour, yeah. So maybe I'll ask that separately. Technical questions for me it's interesting because when I work in the past, I work as di Australia itu Mac operator dulu, long time ago. So I deal with all the finishing aspect. Jadi istilahnya kami yang dilimpahkan, desainernya kadang suka sena kudel, then we have to fix the detail ya. Aduh. Yeah. Frustrating. So I start from below up. I know how it feels ya. Ini garis apa noda, ini warna kok beda, potongannya meleset. Aduh, Pak ya. Right. If no more questions, ya sudah apa? Let's end the session. Thank you everyone for attending this group. I think everyone, even Andrew is here. Thank you for attending this. Thank you Mr. Andre, Miss Nia. Terima kasih Sir sudah diizinkan bergabung di kelas ini. Yes, hopefully we can do this more later ya, maybe in my podcast ya. I invite this nice. Ngobrol-ngobrol. Kalau podcast bisa lebih lama. Alright, yuk let's do the screenshot dulu rame-rame guys. Yang bisa nyala kameranya. There are 2 screens in here, so I will do it twice. Slightly less ya. Last time we got 3. Oke, yuk ngaca, dandan dulu. Yang tadi pada matiin kamera. Yang Sir, sama titip pesan Sir, yang di kelas visual naratif jangan lupa screenshot juga, karena harus nanti masuk ke visual diary. Ya, oke. Screenshot, mukanya kelihatan ya, nggak cuma alis sama mata ya. Jangan cuma jidatnya. Oke. Jangan cuma tatonya. Okay. Right, ready everyone. First round in. Hang on, what's the button? 3, 2, 1. Okay, hang on. One more time. Hang on, let me save this first. Kalau nggak ntar hilang. Okay, second round in 3, 2, 1. Okay.
All right. I think safe. Again, thank you, Miss Nova, for your time. Thank you, Nova ya. Thank you ya, Miss. Thank you, Miss Nia juga. Thank you, Sir M. All right. I will close the session. Thank you again, everyone. For the class on the group Tuesday, I will reopen this session in 15:30, in 10 minutes. Okay. Rejoin later. Right. Bye bye, everyone. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you, Miss.